Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bahtiar Baharudin MSI, Pejabat Sementara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang hadir pada rapat paripurna istimewa ini. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Wali Kota Tanjung Pinang, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Surya Respationo dan Iman Setiawan, paslon nomor urut 1. Dan yang kami hormati sahabat kami Bapak Isdianto dan Ibu Suryani, paslon nomor urut 2. Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh tamu undangan yang hadir yang kami muliakan. Dan teristimewa kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau, para tenaga medis, para guru, para nelayan, para petani, para buruh, aparatur sipil negara, para pedagang, para pemuda, dan generasi milenial, para seniman dan budayawan, seluruh insan pers yang hadir saat ini, dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati aktivitas kita semua. Mengawali penyampaian visi misi ini, selaku umat yang beragama, marilah bersama-sama kita senantiasa menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beriring salam mari pula kita hadiahkan kehadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kami menyampaikan dan memaparkan visi dan misi serta program kerja kami, pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, izinkan kami hantarkan dengan 3 bait pantun. Karena paslon nomor urut 3, pantunnya mesti 3, Pak Asmin. Pergi sholat di hari Jumat, fardu maghrib 3 rakaat. Mari dukung pilkada sehat, pulihkan ekonomi, makmurkan rakyat. Sungguh cantik cincin berlian, bercahaya indah permata intan. Visi dan misi kami sampaikan, pilkada damai kita wujudkan. Layang-layang bertali benang, benang dibuat tali teraju. Pasangan Ansar Marlin insya Allah menang untuk Kepri yang lebih maju. Bapak Ibu hadirin, pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati. Pada zaman Kesultanan Riau Lingga, Kepulauan Riau menjadi pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, perdagangan, dan pusat peradaban Melayu. Kemudian pada awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, Kepulauan Riau adalah daerah yang makmur. Masa itu dikenang dengan zaman dolar. 2 masa tersebut adalah bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Kepulauan Riau pernah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Tentunya kita semua, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,
ingin merasakan kembali masa keemasan itu untuk di kehidupan mendatang. Data statistik Provinsi Kepulauan Riau hari ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan kedua tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 6,66%. Kondisi ini sedikit lebih buruk dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32%. Dan harus kita catat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan kedua tahun 2020 adalah yang paling terburuk di Pulau Sumatera dan sepanjang sejarah 18 tahun berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain, dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2020 mencapai 131.966 orang atau 5,92%, bertambah sebanyak 4.208 orang dibandingkan data September 2019 sebesar 127.758 orang atau 5,80%. Kemiskinan ini berpotensi bertambah seiring dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja sebagai ekses dari pandemi COVID-19. Kondisi lain dari perekonomian kita, sepanjang tahun 2020, kegiatan UMKM, industri, dan investasi di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan yang signifikan. Pada sektor pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2020 hanya 407.406 orang atau mengalami penurunan minus 78,43%. Jika dibandingkan dengan data Januari sampai dengan Agustus 2019, di mana jumlah wisatawan saat itu berjumlah 1.888.910 orang. Menurunnya kunjungan wisatawan ini tentunya berbanding lurus dengan penurunan pendapat daerah dari sektor pariwisata. Kemudian tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau per Februari 2020 telah mencapai angka 5,57%, di mana tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau ini telah berada pada urutan ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia, serta yang paling tertinggi di Pulau Sumatera. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang kami hormati, ekonomi kita harus pulih, rakyat kita harus makmur. Secara geografis, kita memiliki semua keunggulan itu. Kita berada di salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Kita memiliki laut yang luas. Kita memiliki kawasan ekonomi yang belum dikembangkan. Kita memiliki generasi milenial yang siap bersaing. Kita memiliki pengusaha yang tangguh. Kita memiliki aparatur sipil negara yang siap bekerja secara profesional. Kita memiliki modal sosial keharmonian warga untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya perekonomian kita ke depan. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan, lemah dan terpuruknya pembangunan ekonomi sepanjang tahun 2020 ini tidak dapat terlepas dari pandemi COVID-19. Langkah awal yang harus kita lakukan guna memulihkan ekonomi adalah dengan terlebih dahulu menjamin kesehatan masyarakat agar tetap terjaga dan produktif. Untuk itu, tidak berlebihan rasanya, kami Ansar Ahmad dan Marlin Agustina menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada tenaga medis, TNI dan Polri kita yang telah berjuang di garda terdepan siang dan malam tanpa mengenal lelah demi masyarakat kita agar tetap sehat walafiat. Ke depan, kita harus tetap bersama-sama bergandeng tangan untuk melewati badai pandemik ini. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, dua hal penting mendasar dalam pandangan kami telah kami sampaikan terkait dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Untuk itu, tidak berlebihan jika kami ingin berkontribusi lebih banyak melalui tenaga, pikiran, koneksi,
serta pengalaman yang kami miliki untuk membawa Provinsi Kepulauan Riau menuju Provinsi Kepulauan Riau yang pulih ekonominya, makmur pula rakyatnya. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang saya hormati, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha berkehendak, menakdirkan jalan kami berdua menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024, maka telah kami rumuskan visi kami adalah terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Makmur adalah terciptanya kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat dan sejahtera. Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan, dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional. Berbudaya, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu, dan budaya Nusantara. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang kami hormati, untuk mewujudkan visi tersebut, kami juga telah menyusun 5 misi utama kami, antara lain: pertama, percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Kedua, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasis iman dan takwa. Yang ketiga, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi pada pelayanan dan berwawasan lingkungan. 4. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan yang kelima, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur antar pulau guna mengintegrasikan dan percepatan pembangunan kawasan-kawasan pesisir. Bapak Ibu Saudara hadirin yang kami hormati, untuk membuatnya menjadi kenyataan, kelima misi tersebut kami tuangkan dalam 7 program unggulan yang akan kami uraikan satu persatu. Pertama, pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap lumpuh dan macetnya berbagai aktivitas kehidupan dan kegiatan pembangunan. Maka program unggulan kami adalah percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk jangka pendek, program ini akan dilakukan melalui penguatan usaha mikro kecil menengah dengan pemberian bantuan modal usaha pada UMKM, pelatihan bimbingan manajemen dan aksesibilitas pasar, digitalisasi UMKM dengan melibatkan relawan digital, serta melakukan internasionalisasi produk-produk UMKM. Kemudian penguatan industri dengan pemberian insentif pada industri yang berdampak COVID-19, memfasilitasi peminjaman modal bagi industri terdampak COVID-19, serta mendorong pembukaan wilayah-wilayah industri baru. Selanjutnya, percepatan realisasi belanja pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk jangka panjang, paket kebijakan pemulihan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau kami rumuskan antara lain: peningkatan investasi dengan cara memberikan kemudahan layanan perizinan, pemberian insentif investasi melalui pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan kenyamanan dan kepastian investasi bagi para investor dengan memfasilitasi sarana pendukung investasi seperti lahan, jalan, jembatan, listrik dan air bersih. Peningkatan investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya, kami akan melakukan kebijakan peningkatan pemanfaatan Free Trade Zone atau FTZ dan kawasan ekonomi khusus atau KEK dengan cara pemberlakuan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun secara menyeluruh. Kemudian melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai penyangga pusat pertumbuhan yang telah berkembang. Kemudian mengembangkan kawasan strategis bagi pertumbuhan industri dan pariwisata yang berbasis kelautan. Kemudian mengembangkan kawasan industri kecil
sebagai penunjang kegiatan industri utama. Pada program penguatan pembangunan industri maritim, dilakukan dengan cara peningkatan investasi galangan kapal, jasa kepelabuhanan, pergudangan, dan logistik, serta offshore. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, maka selanjutnya program di bidang ketenagakerjaan yang akan kami lakukan adalah membuka lapangan kerja baru dengan target 100.000 lapangan kerja, peningkatan skill tenaga kerja berbasis dunia kerja dengan target 5.000 tenaga kerja per tahun, sertifikasi tenaga kerja dengan target 5.000 tenaga kerja per tahun, memfasilitasi upah minimum provinsi yang berkeadilan, kemudian perlindungan sumber daya tenaga kerja daerah. Untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata Kepulauan Riau, maka langkah-langkah signifikan yang perlu kami lakukan: pengembangan wisata ramah kesehatan, tourism linkage networking antara kabupaten dan kota, kemudian memfasilitasi wisata unggulan kabupaten kota. Peran kami selanjutnya, bila diamanahkan memimpin Provinsi Kepulauan Riau, adalah mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif dengan cara pengembangan, pendampingan, dan pemasaran produk ekonomi kreatif secara berkesinambungan, fasilitasi dan pendampingan kepada 1.000 pelaku ekonomi kreatif setiap tahunnya, membangun platform bisnis digital di Provinsi Kepulauan Riau yang akan menjadi lokomotif penggerak ekonomi digital. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang kami muliakan, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, kami menawarkan beberapa program di bidang pertanian dan perkebunan, antara lain melakukan pengembangan klaster daerah pertanian terpadu, pemberian bantuan permodalan bagi petani, mewujudkan swasembada pangan daerah, peningkatan kapasitas petani dan pendampingan pemasaran hasil pertanian. Di bidang perkebunan akan kami fokuskan pada penguatan perkebunan berbasis kearifan lokal, pemberian bantuan permodalan bagi pelaku perkebunan, peningkatan kapasitas pelaku perkebunan, peningkatan hasil produk perkebunan, pendampingan pemasaran hasil perkebunan, pendirian BUMD pertanian dan perkebunan. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang kami hormati, hadirin para undangan yang kami muliakan, untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19 serta meningkatkan kesehatan masyarakat, maka program unggulan kami yang kedua adalah penguatan jaring pengaman sosial dan kesehatan masyarakat. Jaring pengaman sosial melalui pemberian kartu pemulihan dampak COVID-19 berisikan bantuan sembako, bantuan kuota, token listrik dalam bentuk uang tunai. Kemudian program pemulihan kesehatan akan dilakukan melalui penguatan koordinasi antar daerah dan lintas sektoral, penguatan dan penegakan protokol kesehatan, fasilitasi ketersediaan vaksin COVID-19, penyediaan laboratorium penyakit menular, serta pemulihan dan pemantauan terhadap masyarakat yang pernah terpapar COVID-19. Selanjutnya program kesehatan jangka panjang melalui digitalisasi layanan kesehatan, pemerataan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun, peningkatan gizi masyarakat, pendirian rumah sakit ibu dan anak, penyediaan puskesmas terapung, pembangunan rumah sakit jiwa, pembangunan pusat rawatan orang tua. Kemudian peningkatan kesejahteraan tenaga medis dilakukan melalui pendidikan dan peningkatan kompetensi, peningkatan insentif tenaga medis dan tenaga kesehatan, penambahan tenaga medis seperti dokter keluarga dan bidan keluarga, perawat dan dokter spesialis sesuai dengan klaster daerah masing-masing. Pimpinan DPRD, hadirin sekalian, dan anggota DPRD yang kami hormati, selanjutnya tentunya kita juga ingin mendengarkan merdunya suara calon wakil gubernur pasangan Ansar Ahmad Marlin Agustina. Maka untuk melanjutkan penyampaian visi misi ini, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibunda Hajah Marlin Agustina.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan yang kami hormati, hadirin para undangan sekalian yang kami hormati. Berikut ini, perkenankan kami melanjutkan penyampaian misi visi calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina untuk program unggulan ketiga, yaitu pembangunan manusia unggul dan berkarakter. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, kami akan melakukan beberapa strategi sebagai berikut. 1. Peningkatan sarana dan prasarana dengan melaksanakan akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menengah, memfasilitasi akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar SD dan SMP. Di samping itu, kami juga bertekad untuk memfasilitasi percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. 2. Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik agar memiliki kompetensi excellence dengan cara mendorong sertifikasi guru dan program studi lanjut bagi guru, serta fasilitasi peningkatan kompetensi guru di pulau. 3. Peningkatan mutu layanan pendidikan peserta didik kita yang difokuskan pada program antara lain: A. Sekolah gratis dan pemberian perlengkapan gratis untuk siswa baru tingkat SMA, SMK, MA, dan pesantren. B. Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa sebanyak 7.000 orang per tahun. C. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan PNS dan non-PNS baik negeri maupun swasta. 4. Meningkatkan pendidikan berbasis karakter. Sebagian daerah yang berbasis budaya Melayu, kita dapat menghilangkan semangat kearifan lokal dalam proses dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan berbasis karakter dapat dilakukan dengan menjalankan strategi sebagai berikut. A. Mengintegrasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan. B. Revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 5. Pembangunan generasi muda. Sasaran berikutnya dalam konteks pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter di Provinsi Kepulauan Riau adalah generasi muda. Untuk itu, kami berikhtiar memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk turut serta berpartisipasi mengisi ruang pembangunan melalui pelibatan generasi muda secara aktif. Penglibatan ini kami rancang dengan melakukan beberapa strategi sebagai berikut. A. Mengkolaborasikan dunia ekonomi, dunia digital, dunia olahraga, serta kreativitas anak muda melalui program pendampingan terhadap 500 orang entrepreneur muda per tahun. B. Program 300 milenial membangun pulau. C. Gerakan milenial anti narkoba. D. Fasilitasi wadah tempat berkumpul, berkreativitas, beraktivitas untuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda Kepulauan Riau melalui pendirian gedung pemuda, gedung olahraga, dan penyediaan ruang publik. 6. Pemberdayaan perempuan. Generasi yang unggul dan berkarakter sudah dapat dipastikan harus ditompang oleh pendidikan keluarga. Keberadaan ibu dalam proses pendidikan harus menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Peran sentral ibu harus menjadi perhatian bagi kita semua. Untuk itu, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Pelatihan ekonomi kreatif bagi ibu rumah tangga. B. Pelatihan peningkatan keterampilan perempuan. C. Pelatihan kelompok majelis taklim, PKK, dan organisasi wanita. D. Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga.
C. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. E. Peningkatan keterlibatan perempuan pada sektor publik. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Berikut ini perkenankan kami menyampaikan program unggulan yang keempat, yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang bersih, jujur, profesional, dan akuntabel menjadi perhatian penting untuk dibenahi dalam masa kepemimpinan kami ke depan. Langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, prioritas yang kami lakukan adalah keterbukaan informasi dan upaya mewujudkan kepercayaan publik, pemerintahan bebas KKN, serta pelayanan yang cepat, efektif, efisien, berbasis aplikasi atau GGov. 2. Manajemen ASN. Untuk manajemen ASN akan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Penempatan pegawai berdasarkan kompetensi bukan berdasarkan like and dislike. B. Redistribusi ASN yang sehat dan peningkatan kesejahteraan pegawai, PNS, PTT, dan THL untuk mewujudkan kepercayaan publik. C. Jaminan pengembangan karir ASN dalam rangka meningkatkan motivasi pegawai. D. Fasilitasi pendidikan ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. E. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan ASN melalui pembangunan gedung diklat dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN Provinsi Kepulauan Riau. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Program selanjutnya kami akan menyampaikan program unggulan yang kelima, yaitu pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat. Dalam program unggulan ini kami merencanakan beberapa strategi antara lain. 1. Pengembangan budaya. Di bidang budaya kami azamkan untuk mengembangkan Pulau Penyengat sebagai pusat budaya Melayu melalui pembangunan Museum Melayu Center sebagai pusat rujukan informasi dunia Melayu. Di samping itu akan dibangun juga Gedung LAM. Hal penting lainnya akan dilakukan penguatan dan pengintegrasian destinasi wisata budaya di Provinsi Kepulauan Riau. 2. Kerukunan umat beragama. Dalam hal ini akan dilakukan upaya peningkatan harmonisasi antar umat beragama, pertemuan tokoh lintas agama secara rutin dan berkala. Di samping itu, pemberian insentif bagi pendakwah atau imam setiap agama. 3. Kerukunan antar etnis dan suku serta kerukunan warga. Untuk bidang ini akan dilakukan penguatan hubungan antar suku dan etnis yang harmonis melalui jalur komunikasi dan koordinasi yang efektif secara rutin dan berkala. Untuk itu, kami akan berkomitmen mewujudkan pembangunan gedung Nusantara. Demikianlah penyampaian 3 program unggulan yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, untuk 2 program unggulan berikutnya melalui sidang yang terhormat ini, kami mohon perkenan Bapak Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad untuk melanjutkannya. Demikian atas perhatian hadirin semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota DPRD, hadirin, hadirat sekalian, para undangan yang berbahagia, izinkan saya melanjutkan penyampaian visi misi pasangan calon Ansar Ahmad dan Marlin Agustina.
ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas, serta infrastruktur dasar di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat, serta kualitas hidup yang masih terbatas. Untuk penyelesaiannya, strategi yang kami lakukan adalah dengan program unggulan kami yang keenam, yaitu percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau. Dengan program pertama, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dengan menjamin ketersediaan air bersih. Kedua, menjamin ketersediaan listrik melalui program Kepri Terang atau listrik masuk ke pulau-pulau. Serta secara maraton juga kami akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan baru. Ketiga, pembangunan dan peningkatan kualitas serta kuantitas jalan dan jembatan nasional, penataan drainase, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan provinsi, peningkatan dan pembangunan pelabuhan, peningkatan 2 jalur jalan lintas barat di Kabupaten Bintan. Keempat, percepatan dan penataan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompa. Kelima, peningkatan infrastruktur pelabuhan Roro, barang dan bongkar muat, pembangunan gudang logistik di Anambas dan Natuna, fasilitasi percepatan pembangunan jembatan Batam Bintan. Keenam, peningkatan penyediaan transportasi antar pulau untuk memperlancar arus orang dan barang. Ketujuh, menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau. Kedelapan, peningkatan akses telekomunikasi, informasi, dan komunikasi pada setiap pulau. Kesembilan, penyediaan transportasi untuk Kabupaten Anambas dan Natuna. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan, program unggulan ketujuh kami adalah optimalisasi potensi kemaritiman, pertambangan dan lingkungan. Untuk mencapainya, program ini kami akan wujudkan melalui beberapa kegiatan. Pertama, peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan bagi nelayan. Kedua, bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan berupa bantuan kapal dan alat tangkap. Ketiga, insentif permodalan dan pemasaran produk perikanan dan kelautan. Keempat, pembangunan industri pengolahan ikan. Kelima, pemanfaatan ruang laut untuk kesejahteraan masyarakat. Keenam, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup. Hadirin sekalian yang saya hormati, 7 program unggulan yang telah kami uraikan tadi akan dilaksanakan di 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, untuk mempercepat laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau ke depan, seluruh kabupaten kota ini akan dibangun dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Fokus pembangunan yang akan kami lakukan. Pertama, Kota Tanjung Pinang akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata budaya Melayu, dan industri halal. Kedua, Kota Batam akan dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, International Trade and Finance Center. 3. Kabupaten Bintan akan dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO, maintenance, repair and overhaul, dan industri pengolahan makanan. Kemudian Kabupaten Karimun akan difokuskan sebagai pusat industri maritim dan perikanan dan pusat pendidikan di bidang perhubungan dan kelautan. Kelima, Kabupaten Natuna akan dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan, serta pariwisata. Kabupaten Lingga akan dikembangkan sebagai pusat pertanian, pusat perkebunan, dan peternakan, serta wisata. Kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas akan dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pariwisata. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang kami hormati, demikianlah visi, misi, dan program unggulan ini kami susun. Tentunya jika kami diberikan amanah oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, kami akan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya, bergandengan tangan bersama Bapak Ibu sekalian, serta seluruh komponen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih atas segala perhatiannya.
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk melestarikan adat resam budaya Melayu, izinkan saya tutup dengan 2 bait Gurindam 12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri, betul hati kepada raja, tanda sebab jadi sebarang kerja. Ingatkan dirinya kan mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Terima kasih. Kami sudahi dengan ucapan salam bahagia. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.